bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu bangunan penyiaran yang semula berlandaskan pada landasan public interest, itu sudah menjadi sesuatu yang jungkir balik, bahkan saya mengatakan ambyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa mendiskusikan berbagai masalah dengan jernih, berimbang, dan arif. Kebetulan kita sedang fokus untuk berbicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saya sudah bersama dengan Pak Paulus Widianto. Beliau mantan anggota DPR RI, pernah menjadi Ketua Pansus Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 22 tahun 2002. Nah, itu bersama Mas Bambang Sadono toh. Banyak pihak yang mengira bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya berurusan dengan para tenaga kerja atau para buruh, karena itu demonya yang luar biasa adalah demo para buruh. Tetapi ternyata banyak masalah juga yang terkait dengan bidang-bidang yang lain, karena namanya aja Omnibus Law. Jadi menyangkut banyak sekali peraturan perundang-undangan. Ada masalah pertanahan, ada masalah lingkungan, ada masalah pemerintah daerah, masalah pidana, dan sebagainya. Dan termasuk masalah penyiaran. Karena itu saya sekarang ingin berdiskusi dengan Pak Paulus Widianto, apa yang terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini di bidang penyiaran. Monggo Pak Paulus. Matur nuwun Mas Bambang, saudara-saudara sekalian, ini merupakan kehormatan yang luar biasa. Channelnya Mas Bambang Sadono meminta saya untuk berbicara di channel ini. Tentu saja saya berterima kasih kepada Mas Bambang Sadono karena mengangkat persoalan ini, dan persoalan ini bagi saya sangat krusial. Saya sudah beberapa kali memberikan tanggapan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terutama terkait dengan pasal-pasal yang menyangkut penyiaran. Dan salah satu yang saya sudah sampaikan adalah bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu bangunan penyiaran yang semula berlandaskan pada landasan public interest, itu sudah menjadi sesuatu yang jungkir balik, bahkan saya mengatakan ambyar. Karena Undang-Undang Penyiaran yang semula digagas sebagai fondasinya adalah public interest, sangat berubah menjadi kepentingan kapital atau kepentingan usaha. Jadi poin saya bermula dari situ. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada hal yang sangat luar biasa diambil atau diruntuhkan sebagai fondasinya. Saya langsung melihatnya pada pasal yang terkait dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang semula itu didasarkan, atau izin penyelenggaraan itu didasarkan sebagai sesuatu yang penting, yaitu berkait dengan bahasanya undang-undang itu MKKP, minat, kepentingan, dan kenyamanan publik, MKKP. Itu izin penyelenggaraan penyiaran itu diberikan, itu dasarnya ini. Kalau di Amerika namanya PICAN, Public Interest, Convenience, and Necessity. Nah, konsep PICAN ini itu di Amerika sebagai tempat awal dari undang-undang komunikasi yang juga di dalamnya penyiaran, itu mempertahankan prinsip dasar ini. Ya, dan ini juga masuk di dalam undang-undang penyiaran yang kemudian berubah namanya menjadi minat, kepentingan, dan kenyamanan publik. Tetapi dengan undang-undang Cipta Kerja tadi, ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Jadi hilanglah
fondasi bangunan institusi penyiaran. Nah, bangunan penyiaran yang tadinya sangat heavy pada public interest, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu digeser menjadi private interest, menjadi capital interest. Nah, ini yang saya katakan tadi, Undang-Undang Cipta itu mengambiarkan bangunan penyiaran yang tadinya berdasarkan minat, kenyamanan dan kepentingan publik tadi menjadi kepentingan kapital. Karena pertimbangan Undang-Undang Cipta kan untuk investasi. Ya, investasi. Pak Paulus, jelasnya bagaimana itu? Kalau di Omnibus Law itu ditambahi, itu mungkin lebih mudah mengatakan bahwa ada tambahan. Tapi cara menghilangkan itu seperti apa? Nah, ini yang saya mau membaca lengkapnya dalam artian bagaimana membaca Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum ada nomornya, Mas. Jadi saya bingung juga. Nah, tetapi tadi saya sudah mengatakan ini kita harus belajar membaca ulang penyiaran berdasarkan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Omnibus Law, gitu loh. Jadi kan harus diharmonisasi, Mas. Harus diharmonisasi, nggak mungkin tidak diharmonisasi. Dan itu harus kita menunggu bagaimana turunan-turunan peraturan pemerintahnya, ya kan? Karena kita belum memperoleh itu, maka kita hanya meraba-raba. Tetapi dari apa yang kita diskusikan beberapa kali dengan teman-teman itu, bagi saya itu bangunan ini runtuh karena tidak ada dasarnya. Siapa saja bisa mendirikan lembaga penyiaran, izinnya bisa, bahkan izinnya bisa berubah tahunnya 5 dan 10 tahun menjadi tanpa batas, gitu kan. Itu kan berarti melanggengkan sampai selama-lamanya pemilikan frekuensi spektrum frekuensi radio yang terbagi tadi. Jadi yang tadinya kita bahas hasil 10 tahun itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tanpa batas. Itu kan sama aja perjuangannya dulu masyarakat penyiaran waktu demo ke Pansus itu kan meminta izin penyelenggaraan penyiaran 80 tahun kayak hak Ekendom atau hak EFA, ya kan? Itu kayak tanah gitu. Jadi tanah yang bisa digunakan atau dipakai selama 80 tahun gitu, kayak tanah gitu. Tapi dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini itu nggak ada batasnya, Mas. Ini kan berarti kan sampai cucu keberapa saya tidak tahu. Dan ini masyarakat atau public interest sudah dikalahkan oleh kepentingan kapital. Ya ini yang tadi saya katakan bangunan ini kan sudah diambiarkan oleh Cipta Kerja, tetapi nanti turunnya bagaimana? Tetapi saya yakin betul bahwa kepentingan kapital itu yang tadi saya bicarakan itu tidak memahami prinsip-prinsip penyiaran sebagai produksi public goods. Public goods. Penyiaran kan public goods, ya kan? Public goods. Ini menjadi private good gitu loh. Jadi barang-barang dagangan privat. Pak Paulus, sementara misalnya ya, apakah bisa disimpulkan begini? Jadi kepentingan publik tidak terlindungi dengan baik di bidang penyiaran karena kepentingan penanam modal itu menjadi tidak terbatas gitu kira-kira. Ya, unlimited capital resources bermain di dalam undang-undang Cipta Kerja tadi karena pertimbangannya investasi, penciptaan lapangan kerja, berusaha. Padahal penyiaran itu bukan soal investasi, bukan soal ekonomi, dia soal kebudayaan, ya kan? Soal kesejahteraan, dia soal perekat nasional. Itu kan ada di dalam undang-undang penyiaran. Tetapi dengan undang-undang Cipta Kerja ini langsung dijadikan ini kepentingan ekonomi yang dominan. Nah, Pak Paulus, pertanyaan saya, kalau para buruh begitu gegap gempita membela kepentingan mereka, apakah ini kepentingan publik ini tidak ada yang membela? Mereka tidak sadar, termasuk para akademisi juga diam saja, para LSM juga nggak ada yang bergerak. Kenapa Pak Paulus?
Ya, apa namanya? Saya ingin mengatakan akademisi LSM sekarang itu tidak semacam zaman dulu waktu undang-undang penyiaran itu dibahas, ya kan? Masyarakat sipil atau kemudian akademisi itu mempunyai semangat untuk merombak Undang-Undang 24 tahun 97 yang heavy-nya pada pemerintah itu menjadi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang happy-nya pada public interest, ya kan? Ya. Nah, sekarang kira-kira bergeser kemana kalau gitu? Ini saya bilang menjadi kapital, bergesernya ke kapital. Ya. Jadi kapital itu terakomodasi oleh kepentingan pemerintah atau birokrasi yang cita-citanya hanya ingin menciptakan lapangan kerja, mendapatkan pendapatan dari penyiaran tanpa melihat bahwa penyiaran adalah public good, barang-barang publik. Jadi saya dulu pernah mengatakan lepas dari mulut singa sudah ditunggu oleh buaya gitu ya. Nah sekarang mulut siapa lagi, Mas? Ya. Nah, ya silakan Mas. Sekarang pertanyaan saya begini, ini kan sesuatu yang serius ya, yang mengkhawatirkan kepentingan publik. Itu kira-kira kalau benar ini Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti yang dikhawatirkan Pak Paulus, apa yang akan terjadi dan apa yang akan menjadi kerugian publik, Pak Paulus? Yang pasti kerugian publiknya adalah dia hanya menjadi konsumen. Ya, menjadi konsumennya. Jadi apapun yang dilakukan, diproduksi oleh kepentingan kapital, masyarakat konsumen dalam arti luas itu ya menerima aja dari produksi pabrik capital goods tadi. Karena apa? Ke depan ini akan ambiar juga bangunan-bangunan lembaga-lembaga penyiaran kecil ya yang akan tergusur karena apa? Lembaga penyiaran yang besar tadi itu wilayahnya sudah seluruh Indonesia. Ya kan? Kalau di dalam undang-undang penyiaran kan wilayah mereka kan terbatas, ya kan? Terbatas service areanya. Tapi dengan undang-undang Cipta Kerja ini wilayahnya menjadi nasional lagi. Itu kembalikan lagi. Iya. Jadi Undang-Undang 24 tahun 97 yang semula itu kan juga menjadikan lembaga penyiaran televisi atau radio kan lokal. Tapi kemudian digugat oleh kelompok cendana, lembaga penyiaran televisi kan dibalikan lagi ke DPR, televisinya menjadi nasional kan, tapi radionya lokal, ya kan? Itu kan dulu pernah terjadi tahun 97 itu. Tapi dengan Undang-Undang Penyiaran 32 kan wilayah mereka kan terbatas. Kan terbatas. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu tanpa batas lagi gitu, menjadi nasional gitu. Sebelumnya sudah diperluas oleh peraturan pemerintah menjadi 2/3 itu kan. Nah iya, sekarang jadi dengan demikian lembaga penyiaran di tingkat daerah itu akan tergusur dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi yang satu niatnya mau menciptakan lapangan usaha dan lapangan pekerja, tapi sekaligus membumi hanguskan lembaga penyiaran daerah lokal karena mereka menjadi tidak dapat bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Yang satu menciptakan lapangan kerja, tapi sekaligus juga mematikan usaha-usaha kecil. Jadi UKM penyiaran di daerah-daerah itu akan mati, tergusur oleh cakupan wilayah nasional dan izin siaran yang tanpa batas itu. Nah, sebentar Mas, padahal pembatasan itu adalah konstitusional, Mas. Undang-undang dasar kan menyebut pembatasan dengan undang-undang pasal 28D kalau nggak salah itu pembatasan itu konstitusional, Mas. Karena apa? Kepentingan umum itu masuk di dalam alat untuk membatasi. Kepentingan daerah alat untuk membatasi dominasi kapital-kapital besar. Jadi saya ingin mengatakan pembatasan yang dulu ada dalam Undang-Undang Penyiaran itu mempunyai konstitusionalitas, Mas. Ya. Oke. Pak Paulus, kan apa yang dibayangkan oleh Pak Paulus ini kan perlindungan kepentingan publik di bidang penyiaran kan menjadi terancam. Ya. Nah, sekarang persoalannya apa yang harus dilakukan? Karena kelihatannya kok masyarakat juga nggak begitu peduli kelihatannya. Saya
meminta masyarakat yang merasa dirugikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini merapatkan barisan untuk membicarakan kira-kira dampaknya apa. Saya ingin mengatakan bahwa asosiasi TV lokal atau lembaga-lembaga penyiaran di daerah-daerah ini akan terkena imbasnya, ya. Sehingga apa yang harus mereka lakukan adalah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kan hak-hak dia kan, dia menjadi korban langsung, victim, dia menjadi korban langsung daripada Undang-Undang Cipta ini, karena mereka melakukan jangkauan wilayah siaran tak terbatas. Padahal mereka yang kecil-kecil tadi, Semarang, Surabaya, itu kan wilayahnya TV-TV lokal Semarang kan kecil-kecil kan. Nah sekarang dibombardir dengan kehadiran lembaga penyiaran besar itu yang bisa melakukan investasi lagi, misalkan melakukan investasi lagi nanti dengan digitalisasi, Mas. Karena juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan juga muncul terminologi penyelenggaraan multiplexing, kan digital multiplexing itu, Mas. Nah, dan itu nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, kalau kemudian peraturan pemerintah mengizinkan lembaga penyiaran yang sudah ada menjadi penyelenggara multiplexing, dan kemudian dia melahirkan juga lembaga-lembaga penyiaran baru, kapitalnya besar, kan sama aja menggerus, mengambiarkan lembaga-lembaga penyiaran di daerah-daerah ini. Itu yang saya khawatirkan, dan kekhawatiran ini masuk akal. Ya, jadi kalau gitu Omnibus Law ini mengangkut banyak muatan, terutama muatan titipan pebisnis yang diperjuangkan lewat undang-undang yang lain susah, langsung bisa ikut ke sini gitu ya Pak? Ya numpang, ini penumpang gitu. Penumpang yang melihat ada peluang, kan undang-undang penyiaran yang mau direvisi itu kan selalu mentok. Ya, saya kan pernah menjadi pakar pendamping DPR untuk Komisi 1 waktu periode 2009-2014. Pada periode itu saya ikut merumuskan draft baru undang-undang penyiaran. Tapi tahun 2014 akhir itu kan waktu mereka DPR dan pemerintah meraker, itu kan mentok, kemudian ganti pemerintahan. Nah, 2014 dan 2019 draft undang-undang penyiaran direvisi lagi oleh anggota DPR Komisi 1, tapi pada periode 2014-2019 itu lagi-lagi draft itu mentok lagi, Mas. Ya kan? Nah, sekarang 2019-2024 muncul Omnibus Law yang nyantol penyelenggara multiplexing dititipkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang turunannya nanti diatur oleh peraturan pemerintah. Kalau sudah diatur pemerintah, nanti terkooptasi lagi kepentingan kapital itu. Ya, Pak. Ya. Kan salah satu institusi yang diharapkan membela kepentingan publik kan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kira-kira makin ompong atau malah nggak punya gigi sama sekali itu? Waduh, makin ompong, Mas. Ompong. Jadi KPI yang sebetulnya desainnya kan dia sebagai representasi kepentingan publik. Dia kan lahir sebagai representasi kepentingan publik. Nah, tapi dia nggak memahami fungsi dia sebagai representasi itu, kan gitu. Iya. Dan ini fatal karena apa? Karena kemampuan untuk melakukan advokasi kepentingan publik ini itu tidak muncul, ya kan? Tidak muncul, dan bahkan yang saya lihat sangat cepat, sangat terbatas untuk mengusulkan penguatan dirinya. Kan penguatan dirinya itu kan harusnya diperjuangkan secara optimal ya. Tetapi ternyata yang diperjuangkan tidak optimal gitu. Padahal dia harus memainkan peran sebagai public interest. Nah, ini yang di antara KPI daerah dan KPI pusat itu ternyata juga nggak sama pemahamannya, kan gitu. Nah, dan KPI di daerah-daerah tertentu juga bukan hanya menjerit, kan? Prinsip arahnya mau kemana, kan gitu. Arahnya mau kemana Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan penyiaran? Ya.
Belum lagi soal apa namanya gugatan di MK ya. Baik, Pak Paulus. Yeah. Ini yang mau menggugat ke MK kan banyak sekali unsur-unsurnya. Apakah menurut Pak Paulus penyiaran ini harus bergabung atau harus menggugat sendiri? Saya melihatnya lebih baik menggugat sendiri karena apa? Yang tadi saya katakan Mas Bang, public goods. Public good itu berbeda dengan apa namanya private good ya. Kalau misalkan kita memproduksi beras, memproduksi gula, memproduksi apa-apa, kan berbeda dengan memproduksi penyiaran. Penyiaran itu kan bisa disimpan selama-lamanya, Mas, ya kan? Ya kan? Tapi kalau produksi beras disimpan selama-lamanya kan bosok, Mas. Ya. Ya kan? Bosok. Atau gula disimpan berlama-lama kan menjadi jurubung semut kan. Tapi penyiaran itu kan bisa disimpan sebagai public good, bahkan kemudian nilainya menjadi nol, Mas. Nilainya menjadi nol. Produksi pertamanya mahal, tapi kemudian dia menjadi sesuatu yang nilainya bukan rupiah, tapi nilainya adalah benefit, Mas. Jadi nilainya adalah manfaat, bukan apa ya, profit. Dia benefit, bukan profit. Jadi kalau kita bergabung dengan mereka, seolah-olah orientasi gugatan ini adalah karena rebutan profit. Padahal kita mau mengembalikan pada ranahnya atau jalurnya, yaitu apa namanya benefit, ya benefit. Jadi pencerdasan kehidupan bangsa kan bukan langsung diartikan secara kuantitatif angka uang, kan tidak. Orang semakin sejahtera, well informed dan seterusnya kan itu kan menjadi benefit ya. Apalagi perlindungan publik dalam situasi komunikasi yang sekarang ini ya, kan luar biasa itu. Kalau medianya nggak terjaga, hoax bisa luar biasa kan. Dan bukan itu saja, Mas. Jadi lembaga penyiaran ini sudah juga terkooptasi dengan kepentingan politik kan begitu. Betul ya. Nah, ini kan antara pengusaha dan penguasa menjadi satu, Mas. Jadi harimau dan buayanya jadi satu lah. Ya gimana dong? Dia pemilik media, pemilik partai politik, ya, pemilik anggota DPR, pemilik jabatan menteri dan seterusnya. Masyarakat di mana? Gitu. Nah, ini apa namanya yang tadi saya katakan, kepentingan penguasa dan pengusaha jadi satu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melihat publik itu sebagai sebuah kekuatan. Nah, karena itu saya minta nanti kalau mau gugat harus spesifik, Pak, harus spesial. Karena tidak bisa nanti public good itu harus disamakan dengan private good yang diperjuangkan oleh teman-teman yang akan menggugat dengan cara pandang mereka ya. Klaster-klasternya lah, klaster. Saya nggak hafal jumlah klasternya gitu. Terakhir Pak Paulus, apakah Pak Paulus masih yakin bahwa masih ada pejuang-pejuang penyiaran publik yang membela kepentingan masyarakat banyak gitu masih akan muncul untuk berjuang? Saya masih masuk dalam kategori kelompok optimis, Mas, ya kan? Optimis dalam artian tentu saja harus ada aksinya, tidak hanya optimis dalam arti retorik. Harus ada meeting of mind, bertemu pikir dulu, kemudian melakukan agenda untuk melakukan apa yang disebut dengan judicial review tadi. Masyarakat kampus masih cukup banyak ya. Jadi masyarakat sipil sudah banyak yang kotor, mereteli sudah banyak yang hilang gitu ya. Tapi beberapa masih ada. Nah, ini harus digaungkan secara nasional, bahwa terutama yang menjadi korban langsung dari ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi yang menggerus dan menggusur wilayah layanannya dengan kehadiran yang sebut raksasa tadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Jadi Mas, saya masih optimis kalau suhu-suhunya juga turun gunung, Mas.
Baik, terima kasih Pak Paulus Monggo. Widianto, pejuang penyiaran, mantan Ketua Pansus Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 2002. Mudah-mudahan masih banyak yang membantu berjuang dan penyiaran kita masih berpihak kepada kepentingan publik seperti yang dikehendaki oleh Pak Paulus. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.